Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semua selalu sehat. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Ingatkah kalian pada materi pembelajaran yang sudah kita lalui kemarin? Ya, mata pelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk itu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Oke. Pada materi kelas 5 semester 1 ini, kita akan melanjutkan KD selanjutnya, yaitu KD 3.14 tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Yang pertama ialah Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Beliau berdakwah kepada Bani Israel yang menyembah berhala yang bernama Baal. Pada waktu itu, Nabi Ilyas alaihi salam mendapat penolakan dari umatnya dan mereka hendak membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Sehingga beliau pada saat itu harus bersembunyi di gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa kekeringan selama 3 tahun lamanya. Tidak sedikit, ya. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah tersebut dihentikan. Bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihi salam? Doanya terkabul sehingga pada saat itu kondisi kekeringannya benar-benar kembali pulih. Perekonomian kembali pulih, kemudian makanan pokok juga banyak tersedia pada waktu itu, sehingga membuat kaum Nabi Ilyas sadar dan mereka menyadari bahwa seruan Nabi Ilyas kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar adanya. Akan tetapi, sikap mereka yang seperti itu tidaklah bertahan lama. Kemudian mereka kembali ingkar pada posisi seperti semula. Setelah mereka ingkar, Allah kemudian menimpa kepada mereka azab untuk yang kedua kalinya, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Sehingga pada saat itu kaum Nabi Ilyas semuanya musnah. Sifat keteladanan Nabi Ilyas yang harus kita lihat dan kita patuhi bersama, yaitu yang pertama, taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berperilaku sabar tentang cobaan dari kaum-kaumnya. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang keempat adalah kerjasama. Dari kisah Nabi Ilyas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam setiap perjuangan pasti ada hambatan, namun hanya orang-orang yang sabar, yang pantang menyerah dan taat kepada Allah yang memperoleh kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan melihat dan kita bisa memahami sifat-sifat dari Nabi Ilyas ini, maka diharapkan anak-anak dapat mengambil
hikmah positif. Jadi dapat mengambil sifat-sifat yang baik dari Nabi Ilyas, kemudian kita contoh, kita praktekkan dalam perilaku keseharian, dalam perilaku sehari-hari. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, mungkin itu yang dapat Bu Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu pakai masker ketika bepergian. Assalamualaikum.